Halo semuanya, perkenalkan saya Zaki Aryan Ferry Setoku dengan NIM 124230087. Di sini kita akan belajar tentang routing dinamis OSPF, sekaligus akan menemukan cara membuat routing OSPF pada topologi jaringan seperti berikut. Nah, sebelumnya routing dinamis itu sendiri adalah metode di mana router secara otomatis menemukan dan memperbarui jalur terbaik untuk mengirimkan data berdasarkan kondisi jaringan yang terus berubah. Nah, router yang menggunakan routing dinamis berkomunikasi satu sama lain untuk berbagi informasi tentang jaringan. Nah, misalkan kita dalam perjalanan ke suatu lokasi tertentu, tetapi di dalam perjalanan tersebut, jalan tersebut sangat padat dan macet. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi peta seperti Google Maps, aplikasi itu akan mencari jalur alternatif secara otomatis dan memberikan rute baru yang lebih cepat. Nah, routing dinamis bekerja seperti itu di jaringan komputer. Nah, salah satu teknik dari routing dinamis adalah OSPF. OSPF atau Open Shortest Path, yaitu kalau kita analogikan lagi seperti aplikasi peta yang menghitung jarak dan waktu perjalanan. Nah, OSPF sendiri memilih jalur tercepat dan bukan hanya yang paling pendek. Nah, lebih jelasnya, protokol OSPF adalah sebuah protokol routing dinamis yang mengatur routing antar jaringan dengan memanfaatkan algoritma SPF atau Shortest Path First, yaitu sebuah algoritma yang mencari suatu jalur tercepat. Nah, pada protokol OSPF, jalur tercepat dihitung berdasarkan cost terkecil. Nah, prinsip kerja OSPF sendiri dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu advertisement. Setiap router di jaringan akan menyebarkan informasi tentang semua link yang terhubung ke router tersebut. Informasi ini disebut dengan link state advertisement ataupun LSA. Yang kedua itu ada database. Setiap router akan membangun database yang berisi informasi tentang semua link di jaringan. Database ini disebut dengan link state database ataupun LSDB. Selanjutnya, shortest path calculation. Nah, router akan menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek ke setiap tujuan. Dan keempat, tentu saja ada routing table. Router akan membangun tabel routing yang berisi informasi tentang jalur terpendek ke setiap tujuan. Nah, kita perhatikan di topologi yang akan kita buat nanti. Di sini ada area 6, area backbone. Nah, area backbone dalam jaringan mengacu pada pengaturan jaringan utama ataupun core network yang menjadi pusat penghubung untuk semua jaringan lain. Nah, backbone dirancang untuk menangani lalu lintas data yang besar dengan kecepatan tinggi dan memfasilitasi komunikasi antar jaringan lokal atau LAN, atau biasa disebut dengan LAN, jaringan area luas ataupun WAN atau segmen lainnya. Nah, di sini kita langsung saja menemukan bagaimana routing OSPF dibuat. Ini kita pertama kita buat dulu areanya. Area 0 ini juga disebut sebagai area backbone.
Setelah itu setiap area yang mempunyai satu TV dan satu switch. Dan terhubung juga dengan router. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan antar perangkat PC dengan switch, dan switch dengan router, dan router dengan router. Langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan router area backbone dengan area lainnya. Di sini kita membutuhkan tambahan port. Langkah selanjutnya adalah kita memberikan alamat IP kepada setiap perangkat, baik dari PC ataupun dari router yang ada di interface-nya. Nah, kita pertama-tama menambahkan alamat IP di area 2. Pada PC sendiri mempunyai network 192.168.20.0/24. Kita bisa menggunakan 192.168.20.1 sebagai default gateway, dan juga akan berfungsi sebagai alamat IP di router interface FA/0/0. Nah, IP PC sendiri kita bisa pakai 20.2, 255.255.255.0 sudah sesuai dengan /24. Dan untuk interface serial 2/0 mempunyai network 4.0, bisa pakai 4.1, dan di on kan. Di router 4 ini kita bisa menggunakan 4.2, dan untuk interface serial 3/0 kita bisa memakai 1.1. Kita bisa pakai 1.2. Untuk FA0/0 kita bisa pakai 10.1. Kan
untuk SE2 sudah, SE3/0 mempunyai network 192.8.2.0. Untuk SE4/0 kita bisa memakai 3.1. Setelah itu kita memberikan alamat IP di PC. Di sini kita menggunakan static saja. 1. Selanjutnya kita menambahkan alamat IP di perangkat lain di area 3. Di serial 2/0 kita bisa memakai 5.1. Di serial 2/0 kita bisa memakai 5.2. Di area 3/0 di interface 3/0 kita bisa memakai 2.2 karena 2.1 sendiri sudah dipakai di router pada yang ini. Oke. Selanjutnya di area 40.1 sebagai default gateway. Dan 40.2 sebagai alamat IP dari PC. Di sini di serial 2/0 6.1 ini 2/0 kita pakai 6.2 dan serial 3 kita pakai 3.2. Semua perangkat sudah mempunyai alamat IP. Oh, yang ini belum, FR perangkat belum diangkat. Oke, setelah semuanya diberikan alamat IP, langkah selanjutnya adalah kita melakukan routing OSPF. Nah, routing OSPF sendiri caranya adalah kita terlebih dahulu masuk ke router. Nah, masuk ke router, lalu kita setting router kita sampai ke menu config. Caranya adalah dengan configuration terminal. Setelah itu kita membuat komen router OSPF 1. Nah, setelah itu kita memberikan network yang terhubung ke setiap router. Misalnya di router 0 ini mempunyai network yang terhubung adalah 192.168.20.0. Selanjutnya adalah 192.168.4.0. Maka kita memasukkan atau memberikan komen kepada router dengan menambahkan alamat network tersebut.
Nah, satu networknya 192.168.20.0. Setelah itu kita akan menambahkan wildcard ataupun cara mudahnya adalah, misal kita kan memakai slide 24, subnet masknya itu adalah 2555, 2555, 255.0. Wildcard itu adalah kebalikan dari subnet masknya, ataupun cara mudahnya adalah kita mengulangkan subnet masknya dengan 255. Misalnya kita 255, 5.0, maka wildcardnya adalah 0.0.0.255. Nah, setelah itu kita berikan area keberapa. Misal kalau di sini kita memakai area 2. Nah, kita copy terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita menambahkan network airnya. Oke, exit right. Begitu juga dengan router yang lain. Juga menambahkan network ke area 0 1.0. Nah, untuk area backbone router 1 sudah selesai. Selanjutnya kita ke bagian area 2. Area 3. Oke. Oke, menambahkan router terlebih dahulu.
Selanjutnya router area 4. Setelah semuanya kita routing, maka selanjutnya adalah kita mencoba mengirim pesan dari PC ke PC lainnya. Saya cek dulu apakah semua telah terrouting dengan baik. Baiklah, langsung kita coba saja apakah routing OSPF kita telah berhasil. Kita ulang sekali lagi. Nah, antara area 2 dengan area 3 sudah berhasil. Kita coba area 3 dengan area 4. Sudah berhasil juga. Antara area 2 dengan area 4 sudah berhasil. Area 2 dengan area 0 sudah berhasil. Area 3 dan area 0 sudah berhasil. Area 4 dengan area 0 sudah berhasil juga. Baiklah, ketika mengirim informasi dari PC dan ke PC lainnya sudah berhasil, maka kita dapat menandakan bahwa routing OSPF kita telah berjalan dengan lancar. Nah, dengan begitu kita telah berhasil melakukan simulasi routing OSPF pada skenario jaringan seperti ini. Nah, baiklah, sekian dari video demo simulasi routing OSPF. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.